Dari Coworking Space MPP Ngawi, inilah Ngobras, ngobrol santai spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena saat ini saya barengan dua narasumber saya menempati ruangan yang benar-benar masih baru banget. Jadi pemirsa channel YouTube Suara Ngawi FM, jangan sampai lewatkan untuk ikutan barengan kita di sini ya di program Ngobras Ngobrol Santai barengan Bupati Ngawi juga BPJS Kesehatan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai UHC Award Kabupaten Ngawi tahun 2024. Saya sapa dulu ada Bupati kita, Bapak Bupati Ngawi, Bapak Oni Anwar Harsono. Selamat sore Pak Oni. Selamat sore. Saya memastikan udah sore. Oh, iya. Sehat Pak Oni, sehat. Iya. Kemudian ada Ibu Wahyudiah Puspitasari. Ini Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun. Selamat sore Ibu Ita. Selamat sore Mbak Iya. Henti. Mbak Henti apa kabar? Alhamdulillah sehat. Harusnya saya nanya. Iya, saya duluin aja nggak apa-apa, gantian. Apa, ini punya rumah pada Pak Bupati. Saya pinjem ruangannya Pak Bupati loh ini. Baik, sekali lagi mitra dengar juga pemirsa channel YouTube-nya Suara Ngawi FM, kita bakal membahas mengenai UHC Award Kabupaten Ngawi tahun 2024. Mungkin bagi Anda masih banyak yang asing ya, apa sih UHC? Sebelum kita membahas UHC, tentu saja kita bakal bahas dulu, tadi kan sudah saya sepil, ada Mbak Ita selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun ya? Ya betul. Nah, kalau bicara mengenai UHC berarti hubungannya sampai BPJS Kesehatan ya Bu Ita ya. Aku panggilnya Mbak apa Bu sih? Mbak aja boleh. Pengennya dipakai Mbak pasti. Bicara Gitu ya Pak ya, boleh ya Pak ya. bicara mengenai BPJS bagi masyarakat Kabupaten Ngawi khususnya ya. Mungkin sudah sering sih mendengar tentang BPJS, kemudian ada JKN, ada KIS juga. Mungkin Mbak Ita bisa menjelaskan apa sih perbedaan dari BPJS, JKN atau KIS? Bukan KIS yang ngah itu loh ya, salah. Monggo Mbak Ita. Ya, terima kasih. Jadi kalau BPJS itu kan kepanjangannya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yep. Di Indonesia ini ada dua BPJS, ada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS ini lembaga atau organisasi yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang untuk kesehatan mengelola jaminan sosial di bidang kesehatan, sedangkan untuk ketenagakerjaan mengelola jaminan kesehatan di bidang yang di luar kesehatan. Nah, jadi kalau BPJS itu adalah badan penyelenggaranya. Kebetulan kalau BPJS Kesehatan ini dibentuk dulunya adalah transformasi dari PT Askes. Sedangkan kalau BPJS Ketenagakerjaan transformasi dari Jamsostek dulunya. Jadi kami dulunya PT Askes, kemudian di 1 Januari 2014 kami bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan, diamanahkan oleh Republik ini untuk mengelola jaminan sosial bidang kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Kemudian jaminan kesehatan nasional atau kemudian kita lebih kenal sebagai JKN itu adalah produknya. Oh, produk Jadi dari kalau BPJS itu adalah badan penyelenggaranya, JKN itu adalah produk atau Produknya. programnya. Jadi jaminan sosial bidang kesehatan itu dinamakan jaminan kesehatan nasional. Kemudian kalau KIS sendiri itu sebenarnya singkatan dari Kartu Indonesia Sehat. Sebenarnya JKN KIS itu ada suatu rangkaian gitu Mbak Henti. Jadi bukan dipotong sendiri-sendiri, JKN sendiri kemudian KIS sendiri tidak. Jadi JKN KIS adalah satu rangkaian. Jadi Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat seperti itu. Jadi JKN dan KIS ya sama saja. Jadi lebih ke arah KIS itu adalah kartunya, programnya. Jadi JKN adalah programnya atau produknya dan KIS itu adalah bentuk kartunya seperti itu. Begitu. Itu ya, mitra dengar. Saya baru tahu beneran. Terus siapa saja nih yang bisa menjadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau sesuai dengan amanah regulasi yang menjadi peserta BPJS Kesehatan adalah seluruh penduduk Indonesia, termasuk juga warga negara asing yang tinggal di sini minimal 6 bulan. Itu harusnya menjadi peserta JKN KIS seperti itu. Kemudian peserta JKN KIS sendiri ada beberapa segmen, mulai dari penerima bantuan iuran. Penerima bantuan iuran ini ada dua, yang dibayarkan iurannya oleh pemerintah pusat, dan kemudian ada juga yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah.
kemudian ada pekerja penerima upah, ada yang baik yang swasta maupun yang pegawai negeri. Kemudian ada juga peserta pekerja bukan penerima upah, jadi yang mandiri gitu, misalnya Bayar sendiri gitu ya, ya? yang iurannya Gitu. dibayar sendiri. Jadi mereka bekerja secara mandiri, misalnya artis kan kayak gitu-gitu ya, itu kan termasuk yang mandiri. Kemudian misalnya yang mereka punya usaha sendiri, misalnya pedagang, petani, itu kan dia bekerja tapi kan tidak menerima upah ya, tidak ada pemberi kerjanya. Itu biasanya kita memang lebih familiar menyebutnya sebagai peserta mandiri. Oh, yang daftar ke sendiri ke mana aja bisa lah, pokoknya sekarang aksesnya lebih gampang kan? Betul. Oke, bicara mengenai BPJS, bicara mengenai JKN. Berapa sih jumlah peserta JKN di Kabupaten Ngawi saat ini? Per 1 September 2024 ini jumlah penduduk di Ngawi yang sudah tercover jaminan kesehatan nasional itu 96,18% atau sekitar 869.000 dari total penduduk 904.000. Jadi istilahnya kalau tadi Mbak Henti sudah menyinggung terkait dengan UHC Award, nah inilah yang menjadi bentuk apresiasi pemerintah kepada pemerintah daerah Ngawi, bahwa pemerintah daerah Ngawi itu sudah berkomitmen untuk memastikan seluruh penduduknya mempunyai jaminan kesehatan. Jadi kalau yang tercover itu sudah di atas 95%, ada apresiasi lah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dinamakan dengan Universal Health Coverage Award seperti itu. 96,18% ya. Nah, itu pasti ada peran atau campur tangan dari pemerintah Kabupaten Ngawi ya Pak Arni. Nah, apa sih peran utama pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mendukung program dari JKN tadi yang sudah dijelaskan sama Mbak Ita? Ya, tentu dari program JKN ini kan ada kita sharing tanggung jawab dalam pemenuhan fasilitasi kesehatan kepada masyarakat. Ya. Ada yang di cover oleh pemerintah pusat lewat PBIJ dari pemerintah pusat, itu sesuai data DTKS kita, itu ada kurang lebih 519-an ribu. Ya. Terus kemudian ada sisanya itu ada yang dari swasta, ya, yang mandiri itu tadi, yang dia bisa memberikan memberikan fasilitasi terkait program BPJS tadi, karena dia memberikan upah kepada karyawannya. Terus kemudian ada yang mandiri itu tadi, masyarakat yang secara sukarela, Sadar diri ya. bisa karena dia sudah punya kemampuan untuk membayar jaminan kesehatannya secara mandiri. Ada yang dari ASN yang dibiayai oleh pemerintah, ada ASN, TNI Polri, terus kemudian ada juga yang warga masyarakat Kabupaten Ngawi yang perlu kita juga fasilitasi. Lah, ketika kita ingin universal health coverage ini, dalam artian seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngawi ini bisa memiliki akses terkait jaminan kesehatannya itu secara secara luas, ya, keterjangkauannya dan sekaligus fasilitasnya. Nah, dengan UHC ini ada istilahnya privilege bagi masyarakat yang pemerintah daerahnya sudah mengupayakan itu terkait UHC. Jadi kalau prasyarat UHC ini kan sudah 95% lebih masyarakatnya itu sudah ikut program JKN ini nanti. Nah, ketika sudah lebih dari 95, maka ada kemudahan-kemudahan, ada privilege itu tadi. Yang dulunya ketika belum UHC, masyarakat itu ketika masyarakat kita perlu terkait akses layanan kesehatan, dia tidak mampu, ya, kemudian dia mendaftar di BPJS, gitu. Mungkin bisa aktivasinya 2 atau 3 minggu, gitu. Tapi dengan pemerintah daerah yang sudah
UHC ketika daftar langsung bisa teraktivasi. Ya, itu privilege-nya seperti itu. Tapi sebenarnya bukan itu goalnya. Kalau goal kita ini kan pemenuhan kesehatan paripurna itu semuanya ini ketika dia sakit, ya, terus kemudian pemerintah ini dengan segala sarana prasarananya bisa kemudian dengan mudah untuk memberikan penanganan kuratifnya kepada masyarakat di Kabupaten Ngawi. Dia tidak bingung harus kemudian gimana ini, saya sudah siap biaya atau belum, apa mau kemana dan lain sebagainya. Itu nggak mikir sampai di situ. Pokoknya kalau sakit dia datang ke fasilitas kesehatan kita yang tentu saja sudah bekerja sama dengan BPJS, itu segera langsung ada pelayanan seperti itu. Itu mengenai peran utama pemerintah ya, Kabupaten Ngawi tentu saja dalam mendukung program JKN ya Pak Oni. Kemudian untuk langkah-langkah apa saja yang telah diambil pemerintah untuk memperbaiki atau bisa dibilang sekarang akses juga kualitas layanan di JKN di Kabupaten Ngawi sudah termasuk oke nggak sih Mbak? Top markotop, top markotop. Kalau nggak top markotop nggak dapat UHC ya Mbak ya? Iya, tentu saja. Iya. Ya, nah, oke, Bu Ita, siapa saja yang berperan dalam kesuksesan program JKN di Kabupaten Ngawi ini? Jadi ini kan kolaborasi ya Mbak antara BPJS Kesehatan kemudian dengan pemerintah Kabupaten Ngawi termasuk dengan dinas-dinas yang terkait. Jadi ini memang menurut saya kerja bersama begitu Pak Bupati. Jadi memang kita kolaborasi dengan komitmennya pemerintah daerah dalam tadi yang disampaikan oleh Bapak. Jadi kalau memastikan warganya itu tercover jaminan kesehatan. Jadi kalau misalnya ada warga yang sakit itu kan nggak kepikiran lagi ya siapa yang akan membayar. Saya punya duit nggak ya untuk bisa membayar pelayanan kesehatan. Mungkin kalau nggak punya jaminan kesehatan kan bisa seperti itu. Kemudian misalnya kalau pernah dengar Mbak Henti, Pak Oni juga ada istilah sadikin gitu ya, sakit sedikit kemudian jadi miskin. Nah dengan adanya jaminan kesehatan ini sadikin. Iya, istilahnya kan seperti itu karena kan harus keluar biaya ya. Mungkin kita udah nabung berapa banyak, kalau nggak punya jaminan kesehatan, akhirnya uang tabungan bisa kepake untuk biaya pelayanan kesehatan. Tapi dengan tercover jaminan kesehatan nasional ini, orang menjadi lebih apa istilahnya, lebih pasti, lebih aman, tidur pun enak gitu kalau malam ini warganya Pak Oni, karena kalau sakit dia udah nggak mikir lagi gitu kan siapa yang akan membiayai biaya pelayanan kesehatan. Apalagi di Kabupaten Ngawi sendiri fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama di FKTP ada 42, kemudian di rujukan sudah ada 6. Jadi memudahkan juga akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Benar-benar dipermudah ya sekarang ya, soalnya dulu mengerikan sekali kalau udah bilang sakit, udah masuk rumah sakit sudah mengerikan. Bingung nyari biayanya harus gimana. Kemudian ini deh Mbak Ita kembali, siapa saja tadi udah ya tadi. Oh ya, mitra dengar yang ada di channel YouTube-nya Suara Ngawi FM, sekali lagi untuk terus gabung barengan kita di sini ya. Tentu saja masih di program Ngobras, Ngobrol Santai barengan Bupati Ngawi juga barengan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Ngawi. Cabang Madiun maksud saya. Habis kita di Ngawi sih, jadi maunya di Ngawi. Kita break dulu ya, sesaat kita bakal balik lagi dan kita bakal membahas mengenai UHC lebih luas lagi karena pasti pada penasaran apa sih UHC itu saat lagi. Jadi pastikan terus gabung hanya di sini tentunya di channel YouTube Suara Ngawi FM. Yuk, sebalik lagi kita di Ngobras Ngobrol Santai barengan Bupati Ngawi juga Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun ya. Dan kita bakal membahas mengenai UHC. Selamat dulu Pak Bupati atas penghargaan UHC Award yang sudah diterima ini pertama kali ya? Pertama kali. Oleh pemerintah daerah Kabupaten Ngawi ya Pak ya. Kabupaten Ngawi. Kemarin diterimakan di mana oleh siapa Pak? Kemarin diterimakan di Taman Mini ya. Di Hall Taman Mini Indonesia Indah, dari serangkaian sama Pak Wakil Presiden ya bersama Pak Kepala Daerah penerima UHC Award ya. Terus kita karena baru pertama di tahun ini kita yang memberikan di Direktur BPJS ya. Betul. Ya, Direktur BPJS bersama ada
dari apa ya tuh kayak ketuanya perlindungan kesehatan, jaminan perlindungan kesehatan atau asuransi kesehatan sedunia itu ada ketuanya, itu juga presidennya juga ikut hadir untuk menyerahkan. Kalau UHCO itu diadakan udah tahun keberapa berarti ini Pak? Ya berapa Bu? Ini yang ketiga kali. Ketiga. Yang ketiga kali. Ya, yang ketiga kali Kabupaten Ngawi dapat ya? Ya, alhamdulillah dapat. Dari tadi kita ngomongnya UHC loh. UHC itu apa sih? Nah itu ya Mitra Ding ya. Dari tadi kita membahas UHC Award. UHC itu apa? Kalau award mungkin bagi sebagian pemirsa YouTube Suara Ngawi sudah pada tahu ya kalau award. Nah UHC itu sendiri apa? Jadi UHC itu kan singkatan Universal Health Coverage. Jadi apa namanya pemenuhan terkait layanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakatnya. Itu karena universal semuanya bisa tercover layanan daripada fasilitasi JKN, makanya disebutnya Universal Health Coverage karena semuanya tercover layanan jaminan kesehatan nasional itu tadi. Lah UHC di Kabupaten Ngawi itu syarat dari UHC sendiri di atas 95% warga masyarakatnya itu sudah masuk kepada kepesertaan di jaminan kesehatan nasional ini lewat fasilitasi dari BPJS Kesehatan di Kabupaten Ngawi. Kita sudah 96,18%. Nah, ketika sudah lebih dari 95 ataupun yang ini tadi ya 96 semuanya. Jadi ada yang dari tadi PPIJK dari pusat, terus kemudian ada yang mandiri perusahaan, terus kemudian dari ASN dan lain sebagainya itu tadi. Ada yang kemudian pemerintah daerah itu merasa perlu juga bagaimana seluruh warga masyarakatnya yang tidak terfasilitasi oleh pemerintah pusat, ASN, terus dia pegawai dengan upah oleh perusahaannya, ini juga ikut masuk. Nah, ada yang mandiri itu kan ya karena dia sudah mampu, dia mandiri bisa. Ada yang kemudian nggak mampu. Nah, ini tugasnya pemerintah daerah untuk kemudian memasukkan semuanya ini ya bisa, itu karena amanah undang-undang. Undang-undang bagi semuanya masyarakat itu bisa tercover di RPJMN kita itu minimal di 98%. Yang tidak mampu tadi yang masyarakat awam bilangnya yang KIS itu tadi ya nggak sih? Bisa Mbak. Jadi dia ini dalam kategori yang belum teridentifikasi oleh kita, kita. Dia ini ketika sudah dirasa bisa sebenarnya tidak masuk kepada data DTKS Kementerian Sosial, ya. Terus ini kan masih ada masyarakat kita yang lain, ya, tidak masuk jadi ASN, tidak masuk dari anggota TNI Polri, tidak bekerja dengan upah karena tidak bekerja di swasta itu tadi. Nah, ini masyarakat yang itu tadi yang harusnya bisa dia secara mandiri gitu. Nah, tapi kan ya itu tadi kesadaran masyarakat ini kan perlu dibangun karena sejatinya pemenuhan kesehatan itu kan sebagai tanggung jawab personal pribadi sebenarnya. Ya, upaya apa sih sebenarnya terkait jaminan kesehatan atau program dari BPJS ini kan itu tadi yang disampaikan Bu Ita tadi. Kadang kita ini kan nggak tahu waktu sakit ini pas pegang duit atau tidak. Ya itu tadi loh. Kalau orang tahu sakitnya pas dia pegang duit, ya jadi nggak perlu lagi ada kayak gini nih ya.
Tapi kan orang nggak tahu dia pas sakit itu dalam kondisi pegang duit atau tidak, itu kan nggak tahu. Nah, ini dari pemerintah ini memberikan fasilitasi itu supaya ketika dia jatuh sakit ada kemudahan-kemudahan layanan kesehatan karena tercover oleh asuransi itu tadi atau di jaminan kesehatan itu tadi, sehingga kita lebih bisa menjamin kesehatan masyarakat kita ini lebih paripurna. Harapannya seperti itu. Gitu. Ke Bu Ita, tadi kan dijelaskan membangun kesadaran masyarakat yang sebenarnya dia mampu untuk ikut yang mandiri tadi. Nah, kalau dari BPJS sendiri untuk meningkatkan apa ya kesadaran masyarakat bagi mereka yang mampu itu untuk bisa atau aktif untuk ikut segera di program BPJS itu gimana caranya? Salah satu bentuk dari BPJS sendiri. Jadi mungkin sebelum ke sana ya Mbak Henti, saya ingin juga menambahkan sedikit yang disampaikan oleh Bapak bahwa OHC ini kan tadi lintas sektor ya. Yep. Jadi dan apresiasi ini kepada pemerintah kabupaten ini karena memang juga pemerintah Kabupaten Ngawi selain berkomitmen dan mendaftarkan warganya juga telah bisa mensinergikan seluruh lini ya, seluruh sektor untuk memastikan pendaftaran peserta JKN yang swasta maupun kemudian yang ASN dan lain sebagainya. Nah, untuk yang peserta mandiri sendiri, memang diharapkan mereka itu kan kalau dalam punya kemampuan harusnya bisa mengiur sendiri. Karena kan iuran itu mereka juga bisa pilih ya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau didaftarkan oleh Bapak di kelas 3 gitu. Dan kalau kelas 3 itu kan nggak boleh naik kelas tuh. Kalau misalnya mereka mampu, kemudian saya pengennya nanti kalau misalnya sakit dirawat kelas 2 atau kelas 1, maka mereka harusnya membayar iuran sendiri. Nah, itu kami memfasilitasi saat ini selain layanan sudah terintegrasi di MPP Ngawi. Di sini yang bangunannya keren banget ya Mbak Enti ya. baru loh. Boleh ditanya nggak siapa yang merancang ini? Nanti coba ditanya Mbak Enti. Nah, kemudian kami juga ada layanan jemput bola, jadi ada namanya BPJS Kesehatan Keliling ataupun juga BPJS Kesehatan Online. Dua layanan ini adalah kemudahan layanan administrasi bagi masyarakat atau penduduk yang mungkin agak jauh kalau harus ke kota ya. Jadi kami yang turun ke desa-desa. Ada kayak gitu? Ada, kemudian memberikan informasi dan juga layanan administrasi bagi mereka yang ingin mendaftar, termasuk juga yang ingin mencari informasi prosedur pelayanan seperti apa, kami fasilitasi melalui kegiatan itu. Seperti itu, yep. Kemudian ada nggak sih kendala dalam pelaksanaannya waktu untuk bisa mencapai untuk mendapatkan OHC award itu? Dari kita tentu saja ketika yang mandiri itu masih banyak dan belum ada kesadaran untuk melakukan keikutsertaan secara mandiri, tentu kan kita harus merogoh kocek APBD kita, ya. Kan gitu. Padahal kan kita sebenarnya ini saling ya, kalau dibilang tadi pemenuhan terkait kesehatan atau tanggung jawab terkait kesehatan itu sebenarnya tanggung jawab personal ya, pribadi. Tapi sekali lagi pemerintah hadir ini untuk memberikan bagaimana fasilitasi atau kemudahan akses layanan kesehatan. Maka dari itu ya, untuk yang kita akhirnya masyarakat kita dapat privilege itu tadi, ya sebelum kemudian ada kesadaran secara pribadi, kita akhirnya kemudian berinisiasi dari APBD kita ini untuk mensupport kegiatan dari JKN itu, ya. Dan alhamdulillah di Kabupaten Ngawi ini support di APBD ya juga ya bisa dibilang tidak terlalu besar ya. Kalau untuk yang lain, kalau Ngawi aslinya justru lumayan lah gitulah. Lumayan karena dulu kenapa sih Ngawi kok belum OHC dan sebagainya, karena masih banyak problem yang harus kita selesaikan secara prioritas, termasuk juga bidang kesehatan ini juga menjadi prioritas. Jadi di visi misi Bupati itu juga bagaimana pemenuhan kesehatan paripurna itu juga menjadi hal yang perlu diselesaikan permasalahannya. Jadi kita berusaha di tahun ketiga kita ini mau nggak mau kita harus UHC.
Ya, alhamdulillah urusan infrastruktur, jalan, jembatan, pemenuhan terkait bagaimana ketahanan pangan kita ini alhamdulillah sudah istilahnya sudah mapan lah. Ya, baru kemudian kita bagaimana anggaran kita ini fokus kepada bidang kesehatan dan pendidikan. Itu saatnya kesehatan ini punya prioritas anggaran ya. Meskipun itu secara mandiri masyarakat kita ini diharapkan ke depan bisa mampu, tapi kita bisa mengakselerasi dengan kita support anggaran APBD kita untuk UHC. Dari tadi kita ngomongin JKN, UHC, ya kan Bu Ita, apa sih sebenarnya manfaatnya bagi masyarakat Ngawi khususnya ya, pemirsa YouTube pasti juga bertanya-tanya apa sih manfaat didapat oleh masyarakat Ngawi setelah terdaftar menjadi peserta JKN itu. Pasti ada manfaatnya dong ya, makanya ada UHC Award ya Pak Oni. Selain tadi udah pasti kalau misalnya sakit sudah ada yang menjamin ya, lebih tercover. Orang Jawa bilang ya. Sebenarnya layanan jaminan kesehatan nasional itu tidak hanya terbatas pada kuratif dan rehabilitatif. Jadi nggak hanya bermanfaat kalau kita sakit aja, tapi juga ada namanya layanan promotif dan preventif. Contohnya misalnya di dalam layanan itu salah satunya ada screening riwayat kesehatan yang itu bisa diakses melalui aplikasi mobile JKN. Jadi pemirsa YouTube ini bisa download aplikasi mobile JKN, kemudian bisa akses screening riwayat kesehatan. Di situ ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan gaya hidup kita. Nanti kalau kita jawab itu akan ada scoringnya dan itu mengindikasikan apakah mungkin kita beresiko terhadap salah satu penyakit kronis. Ada 4 penyakit kronis yang bisa dilihat dari screening itu, yaitu hipertensi atau darah tinggi, kemudian diabetes mellitus atau kencing manis, kemudian gagal ginjal kronis dan jantung. Jadi kalau melalui screening riwayat kesehatan kita bisa melihat di sana. Nanti kalau misalnya hasilnya ya sehat, alhamdulillah. Nanti setahun lagi itu per tahun Mbak Henti, itu kita bisa screening lagi. Kalau misalnya diindikasikan ada risiko terhadap penyakit kronis, kita bisa tindak lanjuti atau kita bisa berkunjung ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian ada kegiatan screeningnya itu tidak hanya yang itu saja penyakit kronis, tapi juga ada screening untuk kita yang perempuan ini Mbak Henti, ada namanya screening untuk deteksi kanker serviks dan kanker payudara. Ini juga bisa dimanfaatkan oleh peserta. Jadi nanti melalui pemeriksaan di laboratorium akan bisa diketahui apakah ada risiko terhadap 2 penyakit tersebut. Dan juga ada screening yang lain termasuk untuk kanker kelenjar getah bening, kemudian kanker usus itu juga ada screeningnya. Kemudian ada kegiatan program pengelolaan penyakit kronis. Kalau sudah sakit itu juga dilakukan edukasi agar nggak semakin memburuk penyakitnya. Jadi sebenarnya banyak sekali manfaat yang didapatkan dengan menjadi peserta jaminan kesehatan nasional. Kalau sudah di screening kayak gitu, ketika ada kejadian pasien sakit, hubungannya apa dong? Kalau jadi dengan screening ini kan harapannya bisa ditata laksana lebih dini ya. Jadi kalau misalnya jangan sampai kalau kemudian pas ketahuannya itu kalau udah berat sakitnya, misalnya ketahuannya udah tekanan darahnya udah tinggi banget gitu, atau misalnya gula darahnya udah tinggi banget. Tapi harapannya begitu bisa diketahui lebih dini, bisa ditata laksana lebih dini, itu nggak sampai misalnya jatuh sakit gitu. Karena dengan melalui edukasi, perubahan gaya hidup yang dikontrol benar-benar oleh dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama, harapannya nggak sampai orangnya malah nggak jatuh sakit gitu kalau dari awal. Kalau misalnya yang screening deteksi kanker serviks dan kanker payudara pun harapannya ketika itu sudah diketahui lebih dini, itu harapan sembuh itu masih ada Mbak. Jadi orang nggak kemudian sudah misalnya sudah stadium berapa diketahuinya. Nah itu yang diharapkan bisa diketahui lebih dini dan bisa ditata laksana lebih dini. Sehingga nggak jatuh dalam sakitnya yang sudah kondisi lanjut gitu. Atau bisa dibilang ketika ada kejadian dia sudah terlanjur sakit lanjut, kemudian di rumah sakit hasil screening dari BPJS tadi bisa jadi acuan di rumah sakit gitu kah? Bisa. Oh gitu ya. Jadi seluruh data pelayanan kesehatan yang pernah diakses oleh peserta itu sebenarnya sudah terintegrasi. Kami ada di fasilitas kesehatan dan itu bisa diakses oleh tenaga kesehatan yang melayani.
begitu. Jadi nggak butuh waktu terlalu lama juga ya. Iya, betul. Ke Pak Bupati, siapa saja sih warga Kabupaten Ngawi yang bisa didaftarkan oleh pemerintah Kabupaten Ngawi? Ya, kalau dari pemenuhan tadi universal health coverage, ya semua warga masyarakat Kabupaten Ngawi itu bisa didaftarkan. Ya, Siapa jadi saja ya? kalau siapa sajanya loh ya, kalau siapa sajanya warga yang bisa didaftarkan. Karena sejatinya ya kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat itu terkait bagaimana pentingnya menjaga kesehatan secara individu itu tadi, Pak. Jadi sebelum ada kesadaran secara individu optimal, ya peran pemerintah daerah Kabupaten Ngawi ini istilahnya memberikan itu tadi jaminannya lebih dulu lah, menjaminkannya lebih dulu itu tadi lewat JKN itu tadi, ya itu peran pemerintah daerah. Kalau siapa sajanya ya syukur-syukur semua itu bisa didaftarkan ya, didaftarkan oleh pemerintah daerah, baik itu pribadi orang per orang dengan mandiri maupun bagaimana masyarakat itu dengan kesadaran penuh bisa secara sukarela bisa ikut mendaftar lah, istilahnya secara sukarela itu mendaftar kepada apa namanya kepesertaan secara mandiri itu tadi, Mbak. Itu sebagai salah satu bentuk upaya untuk mempertahankan UHC juga mungkin, Pak? Ya, jadi kalau nanti kita ini kan DTKS kita itu kan masih lumayan tinggi ya, 500 sekian. Secara bertahap tingkat apa namanya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ngawi kan ya kita berharap kan semakin hari semakin sejahtera. DTKS dari Kementerian Sosial ini kan mengidentikan bahwa masyarakat Ngawi itu yang miskin masih banyak gitu loh. Dengan adanya DTKS itu tadi, makanya PPIJ-nya itu juga banyak. Ya, kita ini kan dulu kita menjabat itu kan masih kita ini kalau dilihat kemiskinan Kabupaten Ngawi itu masih banyak dan kita ini selalu 5 terendah gitu, 5 terendah. Kita upaya terus bagaimana kesejahteraan masyarakat ini terus meningkat, kemiskinan terus kita gerus dan lain sebagainya. Nah, suatu saat nanti ketika ya DTKS kita ini sudah sedikit ya, PBIJ dari pemerintah pusat tentu saja juga akan dikurangi, kan gitu. Itu kan linear dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, ketika DTKS dari Kementerian Sosial itu hilang, maka kita pemerintah Kabupaten Ngawi harus berupaya bagaimana yang sudah jadi sejahtera tadi dengan kesadarannya ini memproteksi dirinya gitu ya. Di samping itu bagaimana kegiatan promotif preventif itu bisa dijalankan ya, masyarakat jadi lebih bertanggung jawab terhadap kesehatannya, pola hidup bersih dan sehat, itu upaya-upaya itu terus ditingkatkan sehingga masyarakat Kabupaten Ngawi ini dengan kesadaran secara pribadi atas kesehatannya dia ikut secara mandiri ya, kita bisa mempertahankan UHC-nya. Di samping itu ya kalau masih ada beberapa yang belum sadar ya kocek kita ya tetap kita sampaikan kepada lembaga BPJS ini untuk mengcover yang itu tadi sebelum dia itu ya dengan kesadaran secara pribadi tadi. Tapi harapan dari pemerintah Kabupaten Ngawi kepada masyarakat Kabupaten Ngawi yang tingkat kesejahteraannya itu bagus, ya semuanya daftar semuanya, tapi kita berdoa nggak ada yang sakit kan gitu. Terus nasibnya JKN kalau nggak ada yang sakit? Dia kan jadi untung BPJS ya. gitu ya Mbak Ita. Seneng tapi Mbak Ita. Loh kan bisa BPJS dapat itu kan bisa untuk bagaimana support system dari pemerintah pusat itu kan tidak hanya membiayai yang sakit saja, tapi bagaimana fasilitas kesehatan itu jadi lebih baik. Begitu. Nanti akan mengarahnya itu kepada ya kalau
fasilitas kesehatan kita itu lebih advance lagi, masyarakat kita itu tidak ada yang sakit, ya kan bisa digunakan untuk hal yang lainnya, yang lebih manfaat lainnya itu kan banyak sekali. Ya, jadi kalau kita membayangkan masyarakat kita ini tidak ada yang sakit, terus fasilitas kesehatan itu sepi, nggak ada orang gitu ya. Jadi rumah sakit itu jadi lengang, puskesmas jadi lengang gitu. Itu kan rasanya kan jadi apa ya? Orang memandang itu kan alhamdulillah masyarakat kita ini jadi sehat semuanya, nggak ada yang sakit, lebih produktif dan lain sebagainya. Kan jadi gitu. Bisa jadi nanti tetap dia berupaya bagaimana dia memproteksi kesehatannya itu dengan baik. Tapi harapannya proteksi kita terhadap jaminan kesehatan atas diri kita itu tidak kita gunakan, kan gitu. Jadi bukan berarti kita terus membayar BPJS, kemudian kita berharap nanti kalau kita sudah bayar ini ya nanti bisa digunakan, kan nggak gitu ya. Membayar tapi kita berdoa semoga kita tidak sakit, kan gitu. Nggak ada ruginya pokoknya ya. Harapan pemerintah Kabupaten Ngawi kepada BPJS Kesehatan, Pak Oni. Harapannya ya semakin hari tentu layanannya semakin prima ya. Alhamdulillah kita di Kabupaten Ngawi ini sudah sinergi kolaborasi baik sekali dengan BPJS. Kita fasilitasi untuk bisa mengintegrasikan layanannya di MPP, Mall Pelayanan Publik ya. Jadi sama-sama saling menguntungkan ya. BPJS juga terfasilitasi, kita juga masyarakat kita juga lebih mudah ya. Di MPP itu mereka nyari KTP, nyari SIM, nyari KK, kalau ada BPJS kalian update terkait apa namanya kepesertaan, bisa terus kemudian siapa tahu jadi mandiri, meningkatkan kelasnya dari kelas 1, kelas 3 jadi kelas 1, itu jadi lebih mudah. Ya, jadi informasi pun juga lebih bisa disampaikan oleh BPJS. Dan kemudian tadi yang disampaikan Bu Ita, jadi BPJS ini tidak hanya kemudian layanannya hanya terkait kuratif, tapi bagaimana kapitasi yang diberikan oleh BPJS kepada puskesmas itu untuk kegiatan promotif preventif itu bisa terus ditingkatkan, karena secara esensi itulah yang sebenarnya model dari pelayanan kesehatan inklusif berkeadilan itu di situ. Jadi bagaimana masyarakat kita ini teredukasi atas kesehatan yang menjadi tanggung jawab secara pribadi, itu sehingga dia bisa hidup bersih dan sehat, akhirnya dia tidak sakit. Ya, akhirnya apa namanya klaimnya kan jadi tidak banyak BPJS itu tadi. Kan gitu ya kita ya. Biayanya cukup seperti itu. Biayanya cukup gitu. Cukup gitu. Karena kalau ada kelebihan itu juga balik lagi untuk manfaatnya untuk peserta. Iya. Oke. Seperti yang janji Pak Abdul, jadi bisa digunakan untuk hal-hal lain yang untuk improve kualitas kesehatan begitu. Benar. Kalau harapan BPJS Kesehatan sendiri kepada pemerintah Kabupaten Ngawi, Mbak Ita? Yang pertama tentu saja kami menyampaikan apresiasi, terima kasih Pak Bupati atas komitmennya, dukungannya kepada jaminan kesehatan nasional yang kami kelola. Harapannya kita terus dapat bersinergi dengan baik, karena tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduk ini ada di pundak kita bersama ya Pak. Jadi harapannya kita bisa terus bersinergi dan sama-sama mewujudkan masyarakat atau penduduk Ngawi yang berkualitas dan sehat dan produktif. Target tahun depan Itu gini Mbak, itu bahasa halusnya dari BPJS itu. Kalau harapannya asli itu hasilnya dari 96,18 jadi ke 100% itu. Saya senang banget loh Bapak itu bisa memahami saya. Kayaknya punya target tahun depan selamat lagi. Iya. Kayaknya besok ditarget sama Pak Wapres nanti jadi 100% nanti. Baik, sebelum kita sudahi, Pak Bupati, Mbak Ita ada closing statement dulu.
closing statement. Bagi masyarakat Kabupaten Ngawi yang sangat kami cintai, kami banggakan. Ya alhamdulillah pemerintah daerah Kabupaten Ngawi ini sudah UHC ya, sudah lebih dari layanan JKN ikut sertaan di BPJS itu sudah di atas 95. Tentu privilege, kemudahan-kemudahan yang bisa kita sampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngawi terkait akses layanan kesehatan itu jauh lebih paripurna. Ya, tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngawi, bahwa sejatinya dalam rangka menjaga kesehatan, tanggung jawab menjaga kesehatan itu adalah tanggung jawab individu atau pribadi kita. Mari kita terus menjaga kesehatan kita secara baik. Lingkungan kita harus bisa menjadi lingkungan yang bersih, yang kemudian kita terhindar dari berbagai macam penyakit, harapannya seperti itu. Kalau sudah sakit memang takdir, tapi mencegah itu kan jauh lebih baik. Sebentar, saya dari tadi kayak nengok ini apa ini Mbak Ita? Oh, kayak piala apa gitu ya? Piala dunia, Piala dunia. Ini pialanya UHC Award. Tadi. Nah, Begitu. Itu tadi ya pemirsa YouTube. Pialanya sudah terpampang di depan, sampai kelupaan nggak kita lihatin tadi ya. Sampai di closing statement berikutnya Mbak Ita. Saya kira udah diwakili semua sama Bapak. Jadi semuanya apa yang disampaikan Bapak sudah sempurna. Sudah termarkotop itu Bapak. Baik, itu tadi ya pemirsa channel YouTube Suara Ngawi FM, obrolan kita dengan Bapak Bupati juga Kepala BPJS Cabang Madiun. Oh ya, terima kasih juga buat Bum Desma yang sudah mensupport dengan semua properti kita di sore hari ini. Itu saja yang bisa kita bagi. Terima kasih yang sudah ikutan gabung dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kurangnya. Selamat sore. Setelah ini kita saksikan nanti malam ya Pak ya. Oh iya. Nobar ya Pak. Insya Allah. Kan sehat, jadi harus nobar. Ya, kalau tidak hujan. Doanya berarti hujan. Baik, sekali lagi pemirsa YouTube Suara Ngawi, itu tadi yang bisa kita bagi. Terima kasih kebersamaannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.